kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini gue mau membahas tentang update Timnas menjelang Piala Asia 2024. Dimana kemarin beberapa hari yang lalu baru saja diumumkan 29 nama yang dipanggil oleh STY menuju Piala Asia. Dia di 29 nama ini dibawa TC ke Turki. Dan kabar terbarunya, Yance Sayuri tidak bisa dipanggil, tidak jadi dipanggil karena cedera. Jadi 28 ya, untuk sementara ini 28 pemain akan dibawa ke Turki untuk menjalani TC, dan sekaligus nanti juga akan ada uji coba 2 kali. Tapi gue tidak mau bahas uji coba dulu atau di Piala Asia nanti seperti apa. Gue mau fokus kepada pemilihan pemain, murni pemilihan pemain. Ya, 28 nama ini. Nah, dari penjaga gawang, Hernando, Syahrul Trisna, dan juga Iriandi. Ini menurut gue make sense, tidak ada yang aneh-aneh ya. Tiga-tiganya kiper yang bagus di klub masing-masing, jadi ya gue tidak melihat ada yang perlu dipertanyakan. Mungkin ada yang masih mempertanyakan kenapa Nadio nggak dipanggil, tapi nanti itu gue jelaskan juga nanti. Di belakang itu ada Jordi Amat. Di belakang ini banyak pemain keturunan justru ya, yang mengisi pos belakang, pos back. Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner yang terbaru. Ditambah pemain-pemain yang memang sudah biasa dipanggil timnas, Arhan, Rido, Asnawi, Yance harusnya tapi nggak jadi kan. Plus ada satu nama yaitu Wahyu Pras, ini baru dipanggil. Nah, terus di lini, kalau kita berbicara di lini tengah, tetap ada Marcelino andalan, ini bagus sekali. Ivar Yener, ya, Mark Klok. Di situ ada Witan, ada Egy, ada Adam Alis, Arkan dipanggil lagi. Praktis nama-nama yang sudah familiar, sudah pernah bermain untuk timnas, ya, dan mungkin gak beda jauh dengan kualifikasi Piala Dunia kemarin. Nah, di depan itu Dendi lagi dipanggil, Rafael Struijk, Sadil ada di situ, Ramadan Sananta dengan Hoki Caraka. Jadi praktis pemain-pemain yang menurut gua sudah pernah dipanggil timnas, dan mungkin menurut STY ini adalah pelatih pemain-pemain yang sudah paham dengan strategi atau dengan kemauan yang diinginkan oleh STY. Nah, yang menjadi kontroversi apa? Yang menjadi kontroversi adalah tidak dipanggilnya kembali Lily Pali dan juga Nadeo. Ini dua pemain yang mendapatkan sorotan, bahkan sampai owner dari presiden dari klubnya di mana dua pemain ini bermain itu sampai protes. Gue melihat ini sebagai suatu hal yang cukup ironis di negara kita, di mana pemanggilan pemain timnas ini menjadi suatu hal yang tampaknya tuh problem gitu, masalah besar bagi presiden-presiden klub dari klub Liga 1 terutama. Kalau kita berbicara di luar, di Eropa, kita ingat David De Gea itu tidak pernah dipanggil timnas berapa tahun terakhir. Terakhir kali kalau nggak salah itu, gue sih terakhir kali lihat De Gea main di turnamen internasional itu di Piala Dunia 2018. Setelah itu entah Unai Simon, entah Kepa yang lebih dipilih. Pernah nggak MU protes gitu? De Gea mainnya luar biasa, kok nggak dipanggil? Nggak. Sama sekali tidak. Nah, ini yang gue sih kadang-kadang lucu gitu. Kenapa? Emang gini, performa pemain di klub bagus dengan dipanggil atau tidaknya dia ke timnas, ini menurut gue suatu relasi yang tidak sepenuhnya benar. Lu boleh bagus di klub, tapi di timnas is different case. Karena perbedaan rekan setim, perbedaan kultur, perbedaan pelatih, sistem permainan. Kan kita bicara ini timnas STY yang sudah dibentuk bukan 1-2 bulan. Sudah dibentuk dari awal 3-4 tahun. Dengan pondasi, dengan gaya permainan, dengan fisik yang standar fisik yang sudah ditetapkan oleh STY. Dan STY juga sudah bilang, alasan dia tidak memanggil Stefano Lillipali paling murni karena fisik. Bukan masalah fisiknya ini dia bisa main bola, dia bisa main 90 menit, dia main Borneo selalu 90 menit. Cuman kita tahu intensitas yang diinginkan oleh STY seperti apa pemain-pemainnya. Kerja keras. 90 menit lari kalau bisa. Apalagi posisinya Lillipali ini kan attacking midfield. Artinya masih ada di gelandang atau mungkin winger lah, winger kanan kiri. Winger kanan kiri timnas kan juga bantu mundur sehingga
dibutuhkan pemain yang punya tenaga kuda. Dan mungkin itu tidak dilihat STY dimiliki oleh Lillipali. Nah untuk Nadeo juga sama kan, STY bilang dia dengan Saru Trisna harusnya kan bersaing. Nadeo dengan Saru Trisna. Cuman kan Nadeo pada saat dicoba dia bilang dia ini kebobolannya lebih banyak daripada Saru Trisna. Dia bilang Saru Trisna ini kebobolan lebih sedikit dibandingkan Nadeo, dan itu fakta. Kalau kita berbicara 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Nadeo bermain di situ, dia kebobolan berapa? Lawan Filipina 1-1, lawan Irak 5 kebobolan. Banyak dia kebobolan. Dan tidak banyak save yang luar biasa juga dia lakukan. Artinya kita berbicara bukan standar dia di klub ya. Klub bagus. Tapi ketika dia bermain timnas diberikan kesempatan 2 kali, ya tampilnya cukup mengecewakan. Sehingga menurutku make sense untuk tidak dipanggil. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah ini keputusan yang benar atau salah dari STY tidak memanggil terutama Lillipali lah. Karena Lillipali ini begitu perform. Kalau menurut gue luar biasa di Borneo. Kenapa tidak dipanggil? Yang pertama adalah menurut gue, ini udah berkali-kali gue juga bilang, STY lebih mengedepankan pemain-pemain yang mungkin jangka waktu bermainnya 3-4 tahun lagi itu masih bisa. Dan posisinya Lillipali ini kan banyak. Kalau lu lihat posisi Lillipali, Adam Alis bisa main di situ, Marcelon bisa main di situ, Egy, Witan, Sadil bisa main di posisi winger, ya kan? Artinya cukup banyak pemain-pemain yang bisa bermain di posisi atau gaya permainannya seperti Lillipali. Memang kualitasnya mungkin di bawah Lillipali. Kita sepakat. Egy menurut gue itu di bawah Lillipali. Cuman mungkin STY ini karena Lillipali hampir jarang dipanggil oleh timnas, jadi STY juga memperhatikan chemistry. STY juga memperhatikan ini Lillipali bisa jalanin strategi gue nggak, cocok dengan strategi gue apa nggak. Kan ini kembali lagi kan tanggung jawabnya di pelatih. Pelatih punya tanggung jawab yang besar untuk memanggil dan mempertanggungjawabkan siapapun yang dipanggil, ya kan? Yaitu di Piala Asia nanti. Jadi apapun nih, kalau menurut gue apapun yang diputus oleh STY, mau dibilang Dendi, gue juga nggak setuju sebenarnya. Dendi ini, aduh ampun, the Deadwood. Cuman kalau STY memutuskan dia panggil Dendi, mungkin dia lihat sesuatu apa yang kita tidak lihat dari Dendi dan dia bisa berkontribusi untuk timnas, why not? Asal dia buktikan di Piala Asia nanti. Kan at the end of the day-nya seperti itu. Mau dia panggil pemain ABCD, kita nggak usah protes dulu. Kita lihat dulu nanti di Piala Asia seperti apa. Apakah dengan pemain-pemain pilihannya STY dia bisa perform atau tidak di Piala Asia. Kalau bicara soal target Piala Asia, kita nggak usah muluk-muluk deh. Juara grup runner-up kita nggak pentingin itu. Kalau target gue pribadi, kita lolos aja nggak wajib kok. Serius. Asal secara permainan kita tidak dipermalukan. Lawan siapapun. Lawan Vietnam, lawan Irak, lawan Jepang. Secara permainan kita tidak dipermalukan. Kalau ujung-ujungnya kita misalkan peringkat 3. Kita menang atau imbang lawan Vietnam. Yang pasti sebenarnya gue nggak begitu susah kita kalah sama Vietnam ya. Karena secara kualitas kita definitely bisa menang. Kalau misalkan kita peringkat 3 dan akhirnya tidak lolos, tidak masuk 4 peringkat 3 terbaik, it's okay. At least gue pengen lihat timnas di Piala Asia nanti benar-benar all in. Bukan all out, sorry. Benar-benar menunjukkan proses, menunjukkan progres, menunjukkan usaha, menunjukkan hasil dari kerja kerasnya selama ini di Piala Asia nanti. Ini adalah ajang, ini adalah pentas di mana kita ini harus mengerahkan semua kemampuan kita. Pemain siapapun yang dipanggil, it doesn't matter. Yang penting siapapun yang dipanggil timnas itu bermain perform, bermain dengan kebanggaan yang luar biasa, menunjukkan bahwa dia bangga jadi wakil timnas Indonesia, jadi wakil Indonesia, bermain untuk timnas dan memberikan segalanya yang dia mampu lakukan. Dari pelatih maupun dari pemain. Itu yang menurut gue jauh lebih penting. Ya jadi gue sih agak menyayangkan ada protes-protes yang nggak jelas. Lebih baik kita menunggu dan melihat di Piala Asia nanti seperti apa. Kalau di Piala Asia nanti amit kita amburadul mainnya 0 poinnya, dibantai lawan Irak, dibantai lawan Jepang, kalah lawan Vietnam, baru kita berbicara lagi. Gue puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh STY, tapi bukan berarti gue anti
bukan berarti gue apa ya, ibaratnya tuh buzzer ST, bukan. Gue menilai benar-benar apa yang gue lihat, dan kalau positif, selama itu positif untuk Indonesia, layak kita dukung. Tapi ketika ada yang salah nanti, ketika di Piala Asia nanti kita tidak bisa perform, dan itu semua tanggung jawab pelatih karena dia sudah memanggil pemain-pemain yang dia inginkan, plus sudah TC, sudah ada persiapan, tidak ada alasan lagi untuk kayak kemarin masalah rumput, masalah transport dan sebagainya. Dia harus wajib kita kritik dan mungkin saja bisa dievaluasi. Oke, segitu dulu. Semoga tidak ada masalah lagi ke depannya. Dan apapun yang dilakukan oleh STY itu sudah sesuai dengan mungkin yang dia rencanakan untuk timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Semoga itu bisa berjalan dengan baik, dan kembali lagi ya, dukung terus timnas Indonesia, tapi jangan juga kita buta ya. Jangan juga kita nggak kritik ketika memang dirasa ada yang tidak beres. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.